Oke, untuk sesi ini kita gunakan waktu kita selama 10 menit ya. Nanti kalau mau lanjut boleh sambilan ya. Thank you.
Oke, Bapak Ibu, boleh, masih bisa minum ya. Tapi perhatiannya kemari. Sebelumnya kami minta dulu, apakah masih bisa digeser ke belakang? Tidak bisa lagi. Udah mantap kali ini apanya? Oh Tuhan, terima kasih kalau gitu. Oke gini, kita ada permainan. Nanti setiap komsel menghunjuk satu orang dari anggotanya. Kalau bisa, kalau cewek semua, kalau cowok semua. Satu orang saja. Bentar ya. Lebih banyak, nanti nggak ada cowoknya. Yang belum pernah main ya cewek aja. Yang belum pernah main, ibu-ibu yang belum pernah main. Kalau sudah pernah semua, boleh kembali ke awal. Sudah ada ini ya. Satu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Kedua-dua, 5. 5 dulu, 5. Ibu 5. 5. 5, dua-dua angkat tangan. 6, dua-dua. Siapa 5? 6. Oke. Sekarang dari 6 orang, silahkan tentukan siapa yang menjadi pengarah jalan, siapa yang menjadi pemain apanya? Utamanya. Ayo. 1 menjadi Google Map. 3 orang. Yang main, tutup mata. Yang mengarahkan 1 orang. 3 orang mengarahkan. Siapa? Ya, yang pandai memberi arah lah siapa? Siapa aja. Oke, ambil. Ibu sama ini. Udah? Udah Bu ya? Oke. Sekarang penunjuk arah di sebelah sini. Penunjuk arah di sebelah sini. Penunjuk arah sebelah sini. Satu lagi. Oke, Ibu di sana. Iya. Oke, udah Bu ya. Oke, sekarang siapa yang bawa HP? Yang bawa HP hari ini? Siapa aja yang bawa HP? Handphone. Oke, boleh juga kamera. Oke, tolong dikumpulkan HP-nya. Mau kita pinjam dulu. Tolong diambil, bantu saya. Sini Bu. Thank you ya. Bawa HP dia ini. Oh ini jangan kenapa? Oh Bluetooth. Terima kasih ya Bu. Baik kali orang ini Kasih ya we. Ada lagi? Oh nggak perlu pakai musik. Ada lagi? Yang punya HP? Kamera tadi Oh ini. Belum kita ambil, belum nangis dia. Banyak. Oke, dengarkan permainannya. Nanti HP ini akan saya letakkan di sini. Udah, mereka akan berjalan dengan tutup mata. Kalau siapa mija itu yang ganti. Oke ya, makanya ditentukan oleh penunjuk arah. Kalau mereka salah, berarti kerjasamalah kalian. Nggak tahu kita. Yang penting kalian arahkan di jalan Google Map kemana? Geser rumahnya nggak bisa. Beda ini ya. Oke, bentar Ibu. Ini Komsel 1, Komsel 4, Komsel 6. Ada ibu-ibu pemimpin Komsel, tolong bantu tutup matanya. Ibu Mev. Jangan. Di gereja kita berbohong kan bahaya. Tapi sebelum ditutup matanya boleh diapakan dulu. Saya atur dulu ini biar hafal jalannya nanti ya. Oh Ibu. Bu tunggu Bu. Ibu yo awas.
Tahan dulu Bu ya. Di belakangnya aja, di belakangnya. Iya. Kita atur dulu ya. Tengok dulu, jangan Bu. Jangan dulu tutup. Biar hafal mereka jalannya dulu. HP siapa lagi ada? Gak ada yang berani. Gak ada yang berani kasih HP. Jangan makanan. Ah, boleh kasih Bang. Ah, dekat HP-nya kasih Bang, dekat HP-nya. Ah, terima kasih Pak. Bapak ini berani kali dia loh. Ah, ada air panas Bu ya. Oke, silakan dilihat Bu. Silakan dilihat ya. Udah hafal ini? Silakan tutup matanya. Baru dengarkan nanti arahan saya. Memang gak boleh nampak, awas Mame. Oke, coba hadap belakang dulu, balik kanan, gerak. Oke, balik kanan Bu, itu. Tolong arahkan dulu. Ibu pesta, hadap kanan. Mana kanan Ibu? Oh Tuhan. Askasri, awas HP-nya Kak. Awas HP-nya. Oke, dengar. Siapa teman Ibu Klesi? Siapa teman Ibu Klesi tadi? Ibu Tiara. Coba, kemana suara Ibu Klesi? Coba tolong hening ya. Ingat Bu ya? Ingat ya? Oke. Siapa teman Ibu Kristo? Ibu Pesta, siapa teman Ibu Kristo? Lupa dia. Lupa dia soalnya temannya. Iya, dia lupa. Ibu Pesta, Ibu Kristo ya. Coba gimana suara Ibu? Mama Pesta, oke. Oke, terakhir. Siapa Binanda temannya? Iting, oke. Gimana suaranya Ting? Tigan, oke. Oke, tolong ngomong. Itu suara siapa? Jangan sebut namanya. Oke ya, jangan sebut namanya, hati-hati HP-nya, oke. Nah, nanti ibu-ibu akan berjalan sesuai dengan yang mereka arahkan. Kalau mereka bilang kiri, maka bergeraklah ke kiri. Kalau mereka bilang 2 langkah ke depan, majulah 2 langkah ke depan. Begitu ya Bu ya? Oke, sekarang sebelum kalau kita hitung nanti 5, 3, 2, 1 maka putar Bu ya. Oke. Oke. Kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Balikkan badannya. Balik badan Bu. Oke. Silahkan pengarah jalan. Awas, awas. Awas Bu. Oke, iya sampai. Buka matanya Bu. Gimana? Gimana? Gimana Bu? Terpinca HP-nya?
Enggak terpisah Bu ya. Gimana rasanya? Iya. Iya, karena semangat hari ini katanya hadiahnya beda. Apa ini ya? Ini disponsori oleh sih. Biar wangi kita katanya Bu. Murah. Oke, terima kasih, silakan kembali ke tempat. HP biarkan di situ sebagai janji iman kita. Tolong dikembalikan dulu. Ini HP-mu? Ini HP siapa tadi? Ini? Oh, HP saya ini. Oke, kesimpulan untuk permainan kita hari ini Bapak Ibu adalah untuk menyimpulkan bahwa Allah selalu memberikan tuntunan dan bimbingan pada setiap kita. Bahkan dengan cara yang lebih baik dari yang kita mainkan hari ini. Ya, Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan orang yang mengikuti Dia. Enggak sama seperti yang di tengah tadi, diam aja dia, enggak diarahkan kita. Beda, Tuhan enggak seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, itu kesimpulan dari permainan hari ini. Oke, untuk mengingat kembali, siapa yang masih ingat judul terakhir? Oh Ibu ini, oke. Ulangi Ibu. Mengapa dan kenapa kita baca Alkitab? Kenapa dan mengapa kita harus baca Alkitab? Ada yang bisa lebih tepat? Ah itu makin salah, sini. Mari Bu maju, susah aku lewat. Susah aku lewat. Mengapa dan bagaimana saya harus berdoa? Baca Alkitab. Sekali lagi. Mengapa dan bagaimana saya membaca Alkitab? Pengerja itu? Hah? Oke coba. Hah? Mengapa dan bagaimana saya membaca Alkitab? Mengapa dan bagaimana saya? Masih salah ya? Masih salah. Siapa? Bolang? Siapa? Mengapa dan bagaimana kita seharusnya membaca Alkitab? Benar ini? Oh dapat hadiah ini, dapat hadiah. Ini hari ini memang sponsornya kali ini besar. Iya. Dapat tas. Iya disponsori oleh. Siapa buat labelnya? Oke Bapak Ibu. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa Tuhan mengenal dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan ya. Kita mengenal dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita perlu mendengar Tuhan melalui membaca Alkitab, berbicara kepadanya lewat doa dan mengalami tuntunannya setiap hari. Kita juga tahu bahwa Alkitab adalah seperti buku manual kehidupan. Ya, yang menuntun langkah kita. Nah, ketika kita mulai memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, kita semakin menyadari bahwa Tuhan tidak hanya berbicara, tetapi juga membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita. Jadi Bapak Ibu di pertemuan kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana Tuhan membimbing kita. Kita akan melihat cara Tuhan menuntun kita baik melalui firman-Nya, doa maupun pengalaman kita sehari-hari. Oke, oleh karena itu kita akan belajar melalui video berikut ini. Yang paling utama sih keluarga, karena keluarga itu yang paling dekat dengan kita. Papa, mama juga dalam hidup ya, mama. Ke orang tua.
Biasanya dari YouTube sih, dari YouTube dengar-dengar khotbah, dari Instagram gitu. Jujur aku pasti tanya sama teman aku yang lebih tahu rohani. Ke Tuhan, ke Yesus. Pastinya pacar saya gitu. Karena pacar partner bicara, ya kan? Temen ngasih bantu arahan gitu, atau orang tua ngasih arahan, jawabannya ya yang nemuin saya sendiri ujungnya gitu. Kalau saya masih belum ketemu jawabannya, saya biasanya jalan kemana? Biar alam yang bicara. Kalau saya mengalir aja, jadi saya hanya untuk saya sendiri, seperti itu. Ke kepercayaan, ke Tuhan, dan juga ke lingkungan sekitar. Semua. Saya nggak mau cuman lihat dari satu perspektif. Saya mau lihat dari berbagai macam perspektif. Ke orang yang aku percayain. Hari ini kita dihadapkan pada banyak pilihan yang menggiurkan. Di supermarket Amerika Serikat, rata-rata ada 48.750 barang untuk dipilih. Dan kita semua membutuhkan tuntunan karena kita dihadapkan pada berbagai keputusan dalam hidup. Pekerjaan, pasangan hidup, tempat tinggal, uang, serta keputusan sehari-hari yang kita hadapi. Pilihan itu hal yang baik, tapi itu tidak membuat keputusan jadi lebih mudah. Jadi, apakah itu penting? Apakah semuanya hanya acak atau memang ada tujuan hidup Anda? Dikatakan bahwa 2 hari terbesar dalam hidup Anda adalah hari Anda dilahirkan dan hari Anda mengetahui alasannya. Paulus menulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah menciptakan Anda. Hidup Anda memiliki tujuan. Hidup Anda bukan suatu kebetulan. Hidup Anda memiliki arti yang penting. Allah memiliki tujuan spesifik dan unik untuk Anda, dan hidup Anda dapat membuat perubahan. Terkadang pemikiran ini membuat orang khawatir bahwa mereka mungkin mengacaukan segalanya dan kehilangan tujuan Tuhan. Tapi bukan itu masalahnya. Tujuan Tuhan bagi hidup kita lebih besar dari kesalahan kita. Dan dalam hidup, saya banyak membuat kesalahan. Ada saat-saat ketika saya sengaja mengabaikan Tuhan. Saat-saat saya berpikir saya akan melakukan apa yang saya mau karena saya pikir saya tahu yang terbaik dan kuat menangani semuanya sendiri. Pada akhirnya, itu membuat saya terluka. Pada suatu saat, saya berada dalam hubungan yang lama dan berakhir dengan sangat menyebalkan. Dan ketika melihat ke belakang, saya sekarang tahu hubungan itu tidak tepat untuk saya. Tapi saat itu saya memilih untuk mengabaikan Tuhan. Saya merasa sangat kehilangan. Tapi saat saya berfokus pada Tuhan, saya tahu Dia mengasihi saya apa adanya. Saya merasa dikasihi lagi, dan saya tahu bahwa saya tidak ditinggalkan. Nelson Mandela berkata, jangan menilai saya dari kesuksesan, tapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali. Kami memiliki hubungan yang lumayan berat. Ibu dan saya tidak pernah berhubungan baik dengan ayah saya. Dan sebagian besar, usia saya dia tidak ada. Entah itu karena mabuk-mabukan atau berselingkuh. Sangat menyedihkan. Lalu ketika saya menjadi seorang Kristen, saya ingin memperbaiki hubungan dengan ayah saya. Saya ingin dia kembali dalam hidup saya. Saya mulai mencarinya, ternyata dia tinggal sendiri di flat pensiunan di Macclesfield. Saya pikir dia akan berubah seperti saya. Ternyata tidak. Dia lebih pemarah, lebih tua, minum lebih banyak. Dia tidak sopan, kasar, sarkastik, dan dia persis seperti yang saya ingat dulu. Saya pun mengundangnya ke rumah kami di London. Dia naik kereta dan saya menemuinya di stasiun Euston. Dan setiap kali saya menjemputnya di stasiun, dia akan datang dengan merengek, merintih, mengeluh, dan sedikit mabuk. Dan salah satu keluhannya selalu tentang uang. Lalu suatu hari, dia datang untuk menginap. Keadaannya cukup buruk dan harus berobat ke rumah sakit setempat. Akhirnya dia menginap selama seminggu. Sangat mengerikan. Saya ingin membawanya kembali ke rumahnya saat dia sudah lebih baik. Jadi kami membawanya ke stasiun Euston, saya mengantarnya ke kereta dan mendudukannya. Dan di tengah gerbong kereta, tiba-tiba saya merasakan cinta yang luar biasa untuk ayah saya. Dan itu sangat aneh. Saya hampir menangis di kereta dan saya menatapnya dan merasa sangat sedih untuknya. Karena kita tidak pernah memiliki hubungan. Saya tidak ingat pernah makan bersamanya.
semua hal itu muncul. Dan di benak saya muncul ide untuk meningkatkan tiketnya menjadi tiket first class ke Manchester. Lalu saya membeli 1 tiket first class yang sangat mahal untuk kembali ke Manchester. Saya mengantarnya ke bagian ruangan first class, saya mendudukannya, dan saya mencium kepalanya. Dan saat kami berdiri di stasiun, Amanda berkata kepada saya, "Apa yang kamu lakukan?" Saya berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya sangat ingin melihat ayahku bahagia." Dan saat saya melihatnya melalui jendela kereta, saya melihat ayah saya melepas topinya. Dia selalu memakai topi, melepasnya dan meletakkannya di atas meja. Dia menekan tombol untuk membaringkan senderannya dan bersandar di jok kulit itu. Dia menjentikan jarinya dan pelayan membawakannya secangkir teh dan beberapa biskuit. Lalu dia mengeluarkan korannya dan mulai membacanya. Dan saat dia melakukan itu, dia berbalik untuk melihat saya dari jendela. Dia memberikan senyuman terbesar di wajahnya, seperti semua ulang tahun dan Natal yang datang bersamaan. Dan dia sangat berseri-seri. Dan itulah terakhir kali saya melihat ayah saya. 3 minggu kemudian, dia meninggal karena serangan jantung, sendirian di flat pensiunan itu. Sekarang saya selalu berpikir, apakah saya hanya mengarang ide, berpikir untuk membelikannya tiket, atau apakah Tuhan yang menuntun saya? Saya memiliki damai sejahtera dengan ayah saya. Setelah bertahun-tahun dilewati dengan pertengkaran, perkelahian, minum-minum, main perempuan, dan hal-hal buruk, satu-satunya gambaran yang saya miliki tentang ayah saya adalah gambaran wajahnya yang melihat melalui gerbong kereta api saat melaju. Oke, silahkan di stopkan. Oke, kita berdiskusi. Stopkan. Ya, pertanyaannya, sejak Anda mengikuti Alfa, apakah Anda merasa Tuhan membimbing Anda? Jika ya, ceritakan pengalaman Anda. Sekali lagi, sejak mengikuti Alfa, apakah Anda merasa Tuhan membimbing Anda? Jika ya, ceritakan pengalaman Anda. Oke, untuk sesi ini kita kasih waktu 5 menit. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah? Baik, kita akan lanjut. Videonya diputar kembali, tolong dimatikan lampu. Saya tidak pandai mengikuti petunjuk jalan. Saya selalu tersesat. Jadi, menggunakan peta sangat membantu saya. Setiap kali saya salah jalan, peta itu terus mengubah rute saya. Dan dengan sangat sabar, peta itu terus menemukan jalan yang berbeda. Tentu Anda dapat mematikannya, mengabaikannya, tapi jika Anda mengikutinya, biasanya Anda akan memiliki perjalanan yang lebih menyenangkan. Ini sedikit mirip dengan Tuhan. Jelas analogi itu rusak, karena kita tidak berurusan dengan perangkat, kita berurusan dengan pribadi yang mengasihi kita. Ini adalah gambaran hubungan dengan Tuhan. Dia punya tujuan untuk Anda, dan Dia sangat sabar. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bagaimana dalam prakteknya Tuhan menuntun kita melalui sebuah hubungan. Dia berbicara kepada kita, tapi bagaimana kita mendengar suaranya? Saya telah menemukan dalam prakteknya bahwa ada 5 cara utama Tuhan berbicara kepada kita. Terkadang hanya salah satu dari cara-cara ini. Terkadang juga untuk keputusan yang sangat besar mungkin kelima-limanya. Cara yang pertama adalah perintah kitab suci. Pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab adalah Allah yang berbicara, dan saya menyadarinya sejak menjadi seorang Kristen. Inilah cara utama Tuhan menuntun saya melalui firman-Nya. Saat kita membacanya, kita mendengarkan Dia berbicara tentang kasih-Nya pada kita, bahwa kita adalah anak-anak-Nya dan Dia mengasihi kita. Kita melihat tujuannya bagi kita adalah mengenal kasih-Nya pada kita dan meresponnya dengan mengasihinya. Inilah cara kita menemukan makna dan tujuan hidup kita dalam hubungan kasih dengan Tuhan. Kita pun juga dipanggil untuk mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita, teman-teman kita, sesama kita, dan musuh kita. Kita dapat mengasihi dengan berbagai cara, seperti melakukan kebaikan yang sederhana. Banyak orang di luar sana mengalami kesulitan dalam hidup. Dan kebaikan sederhana yang mungkin tidak seberapa
dapat membuat perubahan pada hari seseorang atau bahkan hidup mereka. Lalu kita melihat di dalam buku ini bahwa tujuan Tuhan bagi hidup kita adalah agar kita menjadi seperti Yesus. Misalnya kita harus menjadi orang yang berintegritas. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu Anda doakan. Anda tidak perlu berdoa apakah Anda harus membayar pajak atau tidak. Tidak perlu berkata, Tuhan tahun ini harus bayar pajak atau tidak. Dikatakan di sini bahwa kami harus membayar pajak. Saya mendengar tentang pria yang baru saja menjadi Kristen. Dia menulis surat ke kantor pajak, katanya, kepada yang terhormat saya baru saja menjadi Kristen dan saya tidak bisa tidur. Jadi ini 100 euro hutang saya kepada Anda. Notabene, kalau saya masih belum bisa tidur, saya akan kirim sisanya. Jadi kita tahu dari perintah kitab suci tentang hal-hal ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan merencanakan hal-hal baik untuk Anda lakukan dalam hidup Anda. Anda tidak diselamatkan karena berbuat baik, tapi diselamatkan untuk berbuat baik. Dan Tuhan memiliki rencana yang unik, yakni tujuan hidup untuk Anda. Dia memiliki hal-hal baik yang unik khusus untuk Anda lakukan. Dalam mencari tuntunan, kita mungkin tergoda untuk mengambil sebuah Alkitab, membuka halaman, dan menunjuk sebuah ayat secara acak, berharap itu berbicara pada kita, seperti horoskop atau bola kristal. Tapi itu bukan cara yang baik untuk melakukannya, karena kita mungkin menyimpulkan yang salah tentang apa yang Tuhan coba katakan kepada kita. Jadi bagaimana Anda mengetahui tujuan Tuhan untuk hidup Anda? Cara yang kedua, Tuhan menuntun kita adalah melalui Roh-Nya yang memberikan kita semangat. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22, Paulus berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Salah satu definisi orang Kristen adalah seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Anda bertemu Yesus dan mengundang Roh-Nya untuk datang dan tinggal di dalam Anda, Roh-Nya mulai berbicara kepada Anda untuk menuntun Anda. Yesus berkata bahwa para pengikutnya akan mengenali suaranya. Seperti jika seseorang yang tidak Anda kenal menelepon, Anda tidak akan mengenali suaranya. Jika istri saya Pipa menelepon, dari suku kata pertama saja saya akan mengenalinya. Dan semakin Anda mengenal Yesus, semakin Anda akan mengenali suaranya. Dan Roh Kudus berbicara kepada kita saat kita membaca Alkitab dan berdoa. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dikatakan, ketika mereka menyembah Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Doa adalah percakapan dua arah, seperti ketika Anda pergi ke dokter. Anda tidak pergi ke dokter dan hanya mencurahkan semua permintaan Anda, keluhan Anda, lalu pergi. Anda akan berbicara, tapi Anda juga akan menunggu untuk mendengar apa yang dikatakan dokter kepada Anda. Dan sama ketika kita berdoa, bukan hanya berbicara pada Tuhan, kita juga mendengar apa yang Tuhan katakan pada kita. Itulah sebabnya akan sangat membantu untuk selalu menyediakan pena atau buku tulis atau kertas. Saat saya berdoa dan membaca Alkitab, apa yang ingin dikatakan Roh Kudus pada saya hari ini. Lalu, Roh Kudus terkadang menuntun kita dengan memberi kita keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dalam Filipi 2 ayat 13, Paulus berkata, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Sebelum saya menjadi seorang Kristen, jika Anda berkata pada saya bahwa saya harus menjadi pendeta di gereja Inggris, saya akan berpikir itu hal terburuk yang dapat saya bayangkan. Sangat membosankan, suram, pekerjaan yang mengerikan. Itu adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Tetapi ketika Roh datang untuk tinggal dalam diri saya, Dia memberikan keinginan yang kuat untuk melakukan yang saya lakukan sekarang. Dan juga Tuhan terkadang menuntun kita dengan cara yang lebih tidak biasa. Melalui nubuatan, penglihatan, gambar, mimpi, kesan, atau terkadang bagi sebagian orang bahkan suara yang terdengar. Oke, kita masuk ke sesi diskusi lagi. Bagaimana perasaan Anda bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup Anda? Bagaimana perasaan Anda bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup Anda? Oke, untuk sesi ini kita kasih waktu selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Ketika
Ketika pagi menyapa, mentari terbit bersinar, ku rasakan kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap langkah. Dalam setiap hembusan nafasku, dalam setiap gerak tubuhku, kulihat kebesaran-Mu nyata. Tak ada yang dapat setara. Hatiku bersuka cita, jiwa bersorak-sorai, sambut hadirat-Mu dengan tepuk tangan dan tarian. Engkaulah Raja yang mulia, Engkau Bapa yang sempurna. Ku angkat tanganku, ku naikkan pujian bagi-Mu. Saat badai datang melanda, ombak cobaan menerpa, tangan-Mu tak pernah lepaskanku, janji-Mu jadi pegangan. Kau hapus semua air mataku, Kau badukan jadi tawa, Kau pulihkan hati yang hancur, Kau beri kekuatan yang baru. Oke, kita lanjut ya. Beberapa tahun lalu, saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di London dan ingin pindah ke profesi lain yang lebih berpusat pada bisnis di bidang komunikasi. Dulu di universitas saya belajar bahasa Prancis. Saya tinggal 1 tahun di Prancis dan saya selalu ingin kembali dan bekerja di sana. Saya ingat, suatu malam saya diundang ke pertemuan di gereja. Iman saya sebenarnya cukup kecil saat itu, tapi saya tetap setuju untuk ikut. Dan yang memimpin pertemuan itu adalah pemimpin gereja terkenal yang sangat dihormati karena ketajaman rohaninya. Setelah ceramahnya dia berkata, "Saya rasa Prancis adalah tempat yang penting bagi Anda." Saya ingat saat itu saya berpikir, menarik. Tapi mungkin hanya kebetulan. Lalu beberapa dari timnya datang dan bertanya untuk mendoakan saya. Yang satu membacakan ayat Alkitab yang selalu berarti bagi saya. Dan yang lain memiliki gambaran yang sangat menyentuh saya karena alasan pribadi. Sekali lagi, berkaitan dengan Prancis. Saya ingat kemudian berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Oke Tuhan, jika ini Engkau dan ini benar, saya perlu konfirmasi yang lebih. Saya membutuhkan pekerjaan di Prancis. Pekerjaan yang memungkinkan saya untuk bekerja di komunikasi bisnis." Tak lama kemudian, saya bertemu dengan seorang teman lama dan saya memberitahunya tentang skenario pekerjaan impian saya. Dia berkata, "Wah, kebetulan saya baru saja berbicara dengan bibi saya yang menjalankan perusahaan berspesialisasi dalam komunikasi korporat di dekat Paris. Saya pun mendapatkan informasi, lalu mengirimkan resume, melakukan wawancara, dan ditawarkan pekerjaan di sekolah bisnis di pelatihan perusahaannya. Jika melihat ke belakang, saya sadar bahwa Tuhan menuntun saya dalam berbagai macam cara, melalui Alkitab, doa, melalui orang Kristen, dalam berbagai keadaan. Itu tidak berarti semuanya mudah. Saya harus mendorong pintu, saya harus tetap percaya, bahkan ketika itu sulit. Tapi itu menunjukkan bahwa Tuhan mampu membimbing kita dalam keputusan kita." Cara yang ketiga, Tuhan menuntun kita adalah melalui nasihat orang-orang kudus. Dengan kata lain, nasihat dari sesama orang Kristen. Itulah yang istimewa dari gereja, menjadi bagian dari komunitas Kristen, di mana kita bisa saling membantu. Dalam Amsal dikatakan, orang bijaksana mendengarkan nasihat. Dan saya mendorong Anda untuk mencari orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan pengalaman, dan dengarkanlah nasihat mereka. Lalu buatlah keputusan yang tepat. Pada akhirnya tentu, keputusan akhir ada di tangan Anda. Tapi bijaksanalah dalam mencari nasihat. Jadi, bagaimana Anda tahu kapan Tuhan berbicara melalui roh dan teman-teman Anda? Dan bukan sekedar memikirkan apa yang Anda inginkan. Tentu saja mungkin ada kesalahan atau salah menafsirkan apa yang telah kita dengar. Tapi Alkitab membantu Anda menguji apakah yang Anda dengar itu benar. Yohanes berkata, "Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah."
Jadi pertama, apakah ini sejalan dengan apa yang dikatakan Alkitab? Kedua, apakah itu menguatkan, mendorong, dan menghibur? Apakah menunjukkan kasih? Jika tidak penuh kasih, maka itu bukan berasal dari Tuhan. Ketiga, apakah Anda merasakan kedamaian Tuhan tentang keputusan itu? Paulus menulis, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi, jika Anda tidak merasa damai, maka itu mungkin tidak benar. Cara yang keempat Tuhan menuntun adalah melalui akal sehat Anda. Anda tidak kehilangan logika dan akal budi Anda ketika menjadi seorang Kristen. Anda tetaplah Anda. Janji tuntunan Tuhan tidak diberikan untuk membuat kita berhenti berpikir. Alkitab memberitahu kita tentang kehendak Allah yang umum. Kita tahu misalnya melajang adalah panggilan terhormat. Yesus tidak menikah, tapi secara umum pernikahan adalah norma. Tapi Alkitab tidak memberitahu siapa yang harus kita nikahi. Anda harus menggunakan akal sehat Anda dan bertanya apakah kami cocok? Juga dalam keputusan karir, terkadang setelah orang menjadi percaya, mereka bertanya-tanya, haruskah saya meninggalkan pekerjaan saya? Rasul Paulus berkata, tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Tiap-tiap orang tinggal dalam suatu keadaan, seperti waktu ia dipanggil Allah. Tuhan memanggil Anda untuk pekerjaan itu dengan suatu tujuan. Jadi intinya, bertahan di tempat kerja Anda sampai Tuhan memanggil Anda ke tempat yang lain. Apapun panggilan Tuhan akan sesuai dengan temperamen, kepribadian, pendidikan, dan keterampilan Anda. Dan Anda dapat bertanya pada diri Anda, apa kegemaran saya, apa karunia dan keinginan saya, dan apa kemahiran saya? Cara terakhir Tuhan menuntun kita adalah melalui tanda-tanda yang terjadi. Terkadang kita dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit dan kita mungkin berkata kepada Tuhan, saya tidak tahu harus kemana, saya tidak tahu apakah ini hubungan yang tepat atau tidak, atau pekerjaan ini benar, atau saya bahkan tidak tahu apa ini keputusan yang tepat atau tidak. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dan Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Karena Tuhan bisa menutup pintu dan membukanya, dan kuncinya adalah menyerahkan keputusan kepadanya dan percaya akan hasilnya. Jadi kita perlu memperhatikan keadaan, tapi juga jangan terlalu bergantung pada hal itu. Terkadang kita perlu bertahan dalam keadaan apapun. Jadi pada dasarnya, Tuhan ada bersama kita. Dan dia sanggup merubah keadaan kita yang biasa menjadi sesuatu yang indah. Dia tidak akan melakukannya bagi kita. Dia meminta kita untuk terus maju, karena dia akan bekerja bersama kita. Pada pertengahan abad ke-19, bangsawan Inggris Lord Radstock menginap di sebuah hotel di Norwegia. Suatu malam, dia mendengar suara piano dimainkan dengan buruk sekali di lorong bawah. Dia melihat seorang gadis kecil yang membuat suara yang sangat buruk itu. Dia biasanya pria yang sabar, tetapi perlahan keributan yang terus-menerus itu mulai membuatnya marah. Saat dia mengamati, seorang pria mendekat dan duduk di sampingnya. Bukannya menghentikan upaya gadis kecil itu, pria itu mulai bermain, memainkan paduan nada di sampingnya. Dengan setiap penekanan tuts piano, permainannya melengkapi nada-nadanya. Dan tiba-tiba, suara yang mengagumkan memenuhi seluruh hotel. Dia mengambil kesalahan dan benturan nada itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat indah. Seperti yang kemudian diketahui Lord Radstock, pria yang bermain di samping gadis itu adalah ayahnya, komposer terkenal Rusia abad ke-19, Alexander Borodin. Seringkali saat kita melihat ke belakang, kita dapat melihat bahwa Tuhan menggunakan kesalahan kita. Dan saya telah membuat begitu banyak hal. Tuhan tidak memasukkan saya dalam penjara, tapi sayalah penyebabnya. Tuhan tidak membuat saya bercerai 2 kali, tapi saya yang membuatnya. Tuhan justru menolong saya melalui itu semua. Orang tua yang disfungsional, pecandu alkohol. Saya dibuang ketika berusia 15 tahun karena bertengkar dengan ayah saya. Pindah, tinggal dengan sebuah geng. Bermasalah dengan polisi, berakhir dengan hukuman penjara. Keluar, bergabung dengan Angkatan Darat di usia 21. Saya memiliki 2 pernikahan, 2 perceraian, hampir menjadi pecandu alkohol. Ditindas sejak di sekolah hingga bergabung tim tinju Angkatan Darat dan menjadi penindas berseragam. Ibu saya meninggal. Saya tidak pernah melihat ibu saya sejak saya masih kecil. Dia jatuh sakit. Dia menderita kanker. Ibu dan ayah saya adalah perokok berat dan peminum berat. Singkat cerita lagi, dia dimasukkan ke rumah sakit. Saya bersama dengannya sekitar 10 hari dan dia meninggal. Dia memiliki tumor yang besar dan tertidur begitu saja di lenganku. Dan itu sangat memicu saya untuk mulai memikirkan banyak hal. Itulah yang memulai perjalanan saya. Dan tak lama setelah itu, seorang teman saya berkata, kamu punya banyak pertanyaan. Mungkin kamu harus mencoba kursus Alpha. 16 tahun di Angkatan Darat, saya sudah pernah melompat keluar dari pesawat terbang, ikut kursus senapan, bergabung dalam militer, kursus dalam segala hal. Sekarang saya akan melakukan kursus tentang Tuhan. Dan saya ingat hanya duduk mendengarkan ceramah dan berpikir, saya belum pernah mendengar
hal ini. Ini semua benar-benar baru bagi saya. Dan saat itu saya berdoa. Dan doa saya adalah, jika engkau di atas sana dan semua ini benar, dan engkau dapat menjadikanku pria yang lebih baik, memberikanku karakter yang lebih baik, semoga engkau dapat menjadikanku menjadi suami yang setia, ayah yang baik, seseorang yang disukai, maka aku akan menjadi pengikutmu. Lalu keadaan mulai berubah. Hal-hal yang sangat aneh terlintas di kepala saya. Saya berpikir, saya sudah tinggal bersama pacar saya selama 8 tahun. Mungkin sebaiknya kami menikah. Kami membicarakannya dan kami menikah. Berdoa untuk mendapatkan putra saya kembali yang saya tinggalkan saat berusia 3 tahun. Dia sekarang 36 tahun dan tinggal bersama kami. Dan saya punya anak perempuan berusia 18 tahun yang sangat cantik. Jika Anda mengatakan kepada saya beberapa tahun yang lalu bahwa saya akan menjadi pendeta di gereja Inggris, saya akan mengatakan, kamu benar-benar gila. Itu adalah hal yang jauh dari pikiran saya. Bahkan tidak dari pikiran saya. Terkadang saya masih merasa semua ini seperti mimpi. Jadi saya sekarang bekerja dengan orang-orang yang benar-benar ada di sebagian besar hidup saya. Banyak orang yang bisa saya mengerti. Saya bekerja dengan para tunawisma, dengan orang-orang yang punya masalah kesehatan mental, orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang keluar dari penjara melalui Badan Amal Caring for Ex-Offenders. Dan saya diberikan gelar MBE yang menurut saya sangat menarik karena telah bekerja dengan mantan napi. Dan untuk dihormati seperti itu sungguh luar biasa. Dan itulah yang Tuhan katakan, aku punya rencana yang baik dan sempurna untuk hidupmu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikanmu hari depan yang penuh harapan. Dan dia mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dan itu bagi saya adalah apa yang membuat saya terus maju. Seringkali saat melihat kembali kehidupan Anda akan melihat bagaimana Tuhan telah menuntun hidup Anda. Dia memiliki tujuan untuk hidup Anda. Dan saat Anda membaca Alkitab, saat Anda mendengarkan Roh Kudus, saat Anda berbicara dengan teman, saat Anda berpikir dan mengamati, hidup Anda memiliki tujuan. Dan Anda akan membuat perubahan. Anda akan berdampak lebih besar daripada yang mungkin pernah Anda sadari. Dan suatu hari, Tuhan akan berkata, bagus sekali, kamu telah mencapai tujuanmu. Ya, untuk pertanyaan terakhir, apa yang berkesan bagi Anda dari ceramah hari ini atau dari pelajaran hari ini? Dari materi kita hari ini, apa yang berkesan bagi Anda? Kesimpulan dari Komsel 1, sejak kami mengikuti Alpa, kami merasakan bimbingan Tuhan. Sudah mulai yang sebelumnya terpotong-potong untuk berdoa, udah mulai berdoa sekalipun masih belum rutin dan membaca Alkitab, dan mulai ada penguasaan diri yang dulunya cepat marah, ini udah berusaha menahan diri untuk tidak marah. Ketika kami tahu bahwa Tuhan itu menuntun kami sangat senang, bersyukur buat semua tuntunan Tuhan yang kami alami. Dan yang paling berkesan dalam kelompok kami yang malam hari ini yaitu tentang bapak yang tentara tadi, mana keadaannya yang hancur, dari keluarga yang hancur, tetapi ketika dia sadar akan keadaannya, dia memiliki kerinduan untuk memperbaiki keadaannya, dan dia dipertemukan Tuhan, dipertemukan orang yang menuntun dia untuk bertobat, dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan dan memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke Komsel 2. Ya, di sini semuanya jawabannya ya. Ya, jawabannya iya. Pengalamannya di mana di sini semakin hari kami boleh dikuatkan dalam mengikuti Alpa ini. Banyak juga berbagai hal yang dipelajari di dalamnya. Bahkan semakin hari semakin kami boleh saling mengasihi antara satu dengan yang lain, dan ada juga kami boleh merasakan ada sukacita yang melimpah yang Tuhan berikan bagi kami, yang menuntun kami untuk saling mengasihi. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup Anda? Ya, senang. Perasaan kami itu senang dan sangat bersyukur untuk setiap rencana-rencana Tuhan bagi kami. Ya, itu dia jawabannya. Dan kami pun tetap semangat dan menunggu rencana Tuhan bagi setiap kami. Bersyukur juga buat setiap rencana Tuhan, ya, itu.
Yang ketiga, apa yang berkesan bagi Anda dari ceramah hari ini? Ya, kesannya banyak. Yang jauh dari Tuhan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, seperti yang di film tadi ya. Tuhan menuntun kita jika kita mendengar suara Tuhan. Intinya kita harus mendengar suara Tuhan juga untuk hidup kita boleh diubahkan. Kalau ada masalah, kalau ada masalah, terlebih juga kita jangan dulu cerita kepada teman, tetapi ceritakanlah itu lewat doa. Nah, terus yang terakhir ada hubungan lebih baik lagi terhadap keluarga. Itu aja. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kelompok sel 3. Oke. Sejak mengikuti Alpa, apakah Anda merasa Tuhan membimbing Anda? Ya, pasti iya. Setiap ada masalah, terutama dalam keuangan, selalu dicukupkan. Ketika ada masalah, tetap menaruh harapan pada Tuhan dan merasakan pertolongannya, dan Tuhan cukupkan semuanya. Sekalipun dalam masalah, tetap percaya. Cara Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Kesimpulannya aja. Bagaimana Tuhan membimbing kita? Tuntunan bisa kita dapatkan selama kita punya hubungan dengan Tuhan, berharap padanya dan mengandalkan Dia. Tetaplah berdoa dan baca firman Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa atas setiap kita. Kita diubahkan dan sesuatu yang mustahil bisa terjadi bagi setiap kita. Itu saja kesimpulan dari kami. Terima kasih. Terima kasih, kita lanjut ke Komsel 4. Atau Komsel berapa dulu? Komsel sini dulu ya. Oke. Baik, kesimpulan dari kelompok kami selama mengikuti kegiatan Alpa, tentunya semuanya merasakan bahwasanya bimbingan Tuhan itu tetap ada. Ya, dengan kesaksian-kesaksian mereka boleh kami dengar bahwa yang dulunya itu ada yang malas-malasan untuk berdoa, tetapi sekarang ini sudah sering saling mengingatkan suami istri untuk berdoa, karena dulu itu kadang lebih mengutamakan pekerjaan dulu baru berdoa setiap pagi. Ini sudah lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan berdoa. Terus baik juga untuk mengontrol emosi, juga dulu sering emosinya meluap-luap, sekarang emosinya berasap-asap gitu. Iya. Oh, dulu emosinya berapi-api, sekarang tinggal berasap-asap gitu. Iya. Jadi dan kami merasa senang dan merasa bersyukur karena ada rencana Tuhan yang terus terbaik dalam kehidupan kami, walaupun rencana Tuhan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, namun kami tetap merasa senang dan tetap merasa bahagia. Dan yang paling terkesan dari kelompok kami, dari setelah kami melihat bagaimana kesaksian hidup bapak-bapak yang tentara tadi, kami boleh menyimpulkan bahwasanya kami terkesan dengan hidupnya, bahwa selalu ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Oke. Dilanjut kepada kelompok sel. Oke, dari Komsel 5, sejak mengikuti Alpa merasa Tuhan membimbing, pasti Tuhan merasa membimbing ketika dulu jarang baca Alkitab dan berdoa. Setelah mengikuti Alpa, merasa Tuhan membimbing dan mengingatkan untuk selalu berdoa dan baca Alkitab. Juga Tuhan membimbing untuk selalu sabar dan membimbing gimana cara terbaik untuk mendidik anak dan keluarga gitu. Terus perasaan Anda, Tuhan punya rencana dalam hidup, itu pasti merasa senang, bangga dan bersyukur karena Tuhan mau pakai hidup kita untuk rencananya gitu, dan percaya rencana Tuhan itu yang terbaik untuk hidup kita. Dan yang berkesan dari ceramah hari ini yaitu yang pertama, Tuhan punya rencana yang baik di balik segala kehidupan kita yang buruk. Seperti yang bapak-bapak tadi, kehidupannya sangat buruk, tapi di balik itu semua Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupannya.
terus berdamai dengan semua orang, mengampuni orang tua, ayahnya, dan bertobat gitu. Dan percaya Tuhan memberikan jalan hidup yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Kalau kesimpulan dari Komsel 4, sejak mengikuti Alpha ada dua jawaban yang berbeda. Yang pertama, merasa imannya tumbuh. Sejak mengikuti Alpha, dia yang tadinya tidak berdoa menjadi mulai berdoa, membaca Alkitab gitu. Tetapi ada juga yang katanya biasa aja, dia tidak merasakan apa-apa hanya karena melihat video. Imannya lebih bertumbuh dengan adanya komsel-komsel di rumah gitu. Dan kemudian bagaimana perasaan Anda bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup Anda? Ya, pastinya Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Dan hal yang paling berkesan malam ini yang boleh kami dapatkan yaitu tidak selamanya kejadian buruk itu akan berakhir buruk. Justru dalam keadaan hancur dan tidak berdaya, kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Boleh kita lihat tadi dengan kesaksian Bapak yang botak tadi katanya. Dari situ, terima kasih. Iya, di sini bisa kita melihat bahwa kalau bisa dirangkum bahwa hari ini memang banyak yang berkesan kepada pria botak ya. Ya Pak Brian, banyak yang berkesan kepada pria botak malam ini. Botak seksi ya. Ya, namun bisa juga saya simpulkan sebagai host pada malam hari ini bahwa kita perlu tahu ya, bimbingan Tuhan itu bisa kita lihat di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Boleh juga sampai 4 ya, dari sampai apa? Apa kata di situ? Bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itulah yang menjadi kesimpulan dari saya sendiri malam hari ini. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan serahkan kepada Bapak Gembala. Di hadapanmu ku tersungkur, membawa hatiku yang rapuh dan letih. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya Engkau Yesus dalam hidupku. Puji Tuhan kalau pada malam ini banyak orang yang mendapatkan sesuatu dari acara Alpha. Ada juga yang mengatakan dia nggak mendapatkan apa-apa karena nonton. Memang dari awal udah dibilang ini nonton, acara nonton ini. Ya, saya juga nggak tahu bahwa kalau ada film di TV, pertanyaan saya, apakah nggak ngerti apa isi cerita daripada film itu? Tahu kan? Kenapa lebih tahu acara film daripada acara yang begini? Karena menarik, ada kadang-kadang nangis, begitu ya? Ada kadang-kadang ketawa, makanya tahu ya? Ada berantamnya, ada perang-perangnya, ada banditnya, ada anak mudanya, begitu ya. Kalau kayak gini ngantuk ya. Tapi ada tadi yang lebih bagus di rumah saja gitu ya. Oke, tidak masalah. Tapi kalau nonton film Kucu Hotai pasti tertarik kan? Ada haji pakai topi, hanya nonton film Kucu Hotai, gak ngerti pun bahasanya. 8 kali masuk bioskop. Saking serunya sudah. Ya, dan ini film seri ya, setiap judul ditanya. Apa pertanyaan, apa yang kita tahu, apa yang kita dapatkan, begitu ya. Jangan salah, secara tatap muka pun kita di gereja, bukan saya menghakimi, banyak kita yang sering
nguap. Banyak. Kenapa kita nguap? Karena kurang fokus. Tapi kalau fokus, pasti tidak nguap. Coba kalau umpamanya seorang teman kita laki-laki bicara sama teman yang perempuan, perempuan yang nguap, kira-kira perasaan kita gimana? Hah? Gimana? Ibu gembala sering dia ngomong sama saya, tapi aku diam saja. Dia ngamuk loh sama saya. Kenapa aku diam saja? Emang mendengar begitu. Coba kalau ada pacar kita contohnya kan. Atau ada suami lah, suami pada saat istrinya ngomong. Suaminya ngantuk. Kira-kira apa yang terjadi? Palak kan? Palak nggak kira-kira? Palak. Ngantuk dia. Nah, ya, jadi memang saudara, kalau bercerita tentang firman Tuhan itu, kadang-kadang membosankan kalau nggak fokus. Tapi coba kalau kita fokus belajar. Saya 4 hari berada di Singapura, ada teman-teman hamba Tuhan yang kami bawa dan datang menginap di rumah, dan dia berkata, Pak, kami tersiksa sewaktu Bapak di Singapura itu. Apa tersiksanya? Bapak nggak pernah lelah, semangat terus. Dia nggak tahu, aku juga ngantuk. Tapi caranya aku tahankan. Kenapa? Saya butuh belajar. Gitu loh. Hari ini, kenapa saya pulang? Karena juga saya mengikuti kegiatan. Ada seminar. Besok seminar lagi. Lusa seminar lagi. Tiap hari. Hari ini ada 2 acara saya. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Ada lagi sebenarnya jam 5 sore. Saya bilang sama Ibu Gembala, kalau semua aku ikuti, nanti gak sempat saya pakai celana. Saking banyaknya. Serius loh. Ya, saya gak ikuti. Datang tadi Ibu Gembala sama saya tadi. Tadi kamu ikuti tentang kegiatan pemubaran perayaan Kasih Medan. Aku bilang enggak. Aku batasi untuk saya. Ya, karena saya juga punya tenaga yang terbatas, bahwa saya bukan robot begitulah. Aturannya malam ini, saya nginap di hotel. Ibu Gembala nanya, kenapa kamu nginap di hotel? Hotelku lebih indah. Yang pertama, kemudian ada tugas penting malam ini, Alfa. Itu, dan ada 4 orang kami. Saya, Pendeta Hutman dari Aceh, kemudian Pak Dedi Ketaren, Ketua BPD Bapak Bangun. Yang 3 orang ini nginap di hotel, saya enggak. Saya milih karena ada kegiatan Alfa kita. Karena saya rasa penting untuk kita belajar semua. Gitu ya? Setuju ya? Nah, nanti lagi, dibahas lagi nanti. Kita mulai nanti berikutnya belajar Alkitab. Sekarang kita harus menjadi murid sekarang, bukan lagi jemaat, murid. Tahu kalau murid kan dekat. Gitu ya? Setelah nanti murid ada 3 hal. Yang pertama, Alkitab yang mana dibuka, siapa penulisnya, apa tujuan penulisan itu. Contoh dalam kitab Matius. Di mana tertulis? Surat Matius. Siapa penulisnya? Bilanglah contoh Matius. Apa tujuannya? Tujuan daripada tulisan itu, cerita itu apa tujuannya? Bisa paham? Itu kita pelajari. Sampai nanti semua jemaat ini juga punya murid. Ya, masing-masing kita harus cari murid lagi nanti. Bagaimana cari murid? Menangkan, kuatkan, muridkan, utus lagi. Yang murid yang tadi, dia memenangkan lagi yang lain. Jadi itu nanti gereja kita harus berkembang
Jangan seperti yang hanya seperti ya kumpul-kumpul gitu. Enggak, kita nggak hanya begitu aja. Udah lama saya bilang ini, tapi saya mau diimplementasikan tahun ini. Setelah selesai Alfa, kita Natal, baru kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Gitu ya. Jadi kita bukan jemaat, tapi murid. Amin semua. Nah, dimulai dari komsel-komsel. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 komsel harus memuridkan paling tidak 1 komsel lagi. Ya, jadi ada nanti 2 komsel. Lalu ditanya, dari mana orangnya? Cari orangnya. Ya loh pengabdian. Harus begitu. Bapak pengabdian mengajari mereka. Belajar dulu, setelah belajar baru cari orang. Bagaimana cari orang? Tentunya sesuai dengan Alfa. Berteman dulu. Ada teman kalian? Banyak kan? Ajak temannya. Bagaimana lagi? Ajak dia minum paling tidak. Makan sate, nonton. Yuk kita nonton yuk. Di mana dia akan? Di rumah. Nah, kenapa diadakan di gereja ini nontonnya? Karena memang itu di sini ada fasilitasnya. Bisa sekaligus semua. Kalau di rumah, saya nggak tahu apakah ada TV yang bisa muter ini. Hah? Atau siapa yang tak punya TV? Biar dibeli. Beli masing-masing gitulah. Oke, gitu ya. Jadi berikutnya kita harus lebih banyak lagi belajar. Jangan hanya mendengar saja apa yang Bapak Ibu telah terima, tidak hanya sampai di situ. Selama ini begini, saya sering mengatakan ini. Jangan makan terus, isi. Tidak pernah dibuang. Akhirnya disebut, apa namanya itu? Sembelit. Apa? Sembelit. Ada dulu bere-bere kami dari Nias, dia sembelit. Makan tapi nggak buang. Nggak pernah buang dia. Ditanya, kenapa kok nggak buang-buang? Sampai-sampai ibu gambar, kau kompos kau. Serius ini. Ada lagi tempoh hari, kakaknya si Mesra. Si Mesra, kakaknya siapa? Kakak si Maidar, maaf, sorry. Kakaknya Maidar, sembelit juga, nggak pernah membuang. Pernah begitu, ada di antara kita begitu. Semua buang kan? Nah itu nanti, jadi makanya kini kalau Bapak Ibu telah terima firman, pengajaran ini, lakukan hal yang sama kepada orang lain. Cari jiwa. Ya. Dan guru enggak ada, murid. Murid memuridkan murid. Ulangi, murid memuridkan murid. Oke. Jelas ya? Nah, ingat baik-baik. Hari ini saya dapat sesuatu. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi untuk berbuat baik. Itu ya. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Amin. Jadi jemaat semua di sini berbuat baik. Ulangi, berbuat baik. Ya. Jangan harapkan orang berbuat baik. Tapi kitalah yang telah diselamatkan ini berbuat baik. Wow. Kalau jemaat ini semua sepakat dengan ini, berbuat baik, kerajaan Allah penuh kerajaan Allah penuh neraka kosong. Gitu ya. Berbuat baik. Ibu-ibu berbuat baik. Oh Bapak, jangan sambung menyambung lah, cukuplah itu sudah. Ya, jangan sambung. Tahu sambung menyambung kan? Tahu nggak Pak, kalau di Singapura itu ada tong sampah, disediakan tong sampah. Dan tong sampah itu disitulah
orang merokok. Harus dihabiskannya di situ. Sampai habis. Dan ada waktunya. Gak boleh sembarangan. Ini perempuan di Medan. Ya. Ada ibu-ibu begitu. Bertobat. Ya. Pak, kalau melihat kalau istrimu merokok, suruh dia duduk dan habiskan rokoknya di tong sampah. Ibu-ibu, kalau melihat ada suamimu merokok, tarik tangannya, suruh dia berdiri di tong sampah. Kalau enggak, ambil plastik, masukkan dalam tong sampah itu. Oke? Udah panjang cerita, udah lebar-lebar kita punya bahas. Sekarang ini kita berdoa lah ya. Kita menutup acara ini dan tentunya kami meminta Sirih Bapak Nanda untuk memimpin dalam doa. Kami bertoto. Doa penutup, bukan doa makan ya. Doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat Kau pada malam hari ini Bapak, di mana baru saja kami telah menyelesaikan ibadah komsel tentang mengenai Alpa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan hikmat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin.